Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Hadir, baru pulang kerja nonton sambil makan wena. Tenan. Tenan, enak pol Mas Atta. Karena selain jadi tontonan yang istimewa, nobar juga bisa menjadi penyedap rasa dalam makanan kalian. Halo warga nobar yang pengen diajakin collab sama Cristiano Ronaldo. Apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau paninian berataan. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul Angry Scalper yang dirilis pada tahun 2021, menceritakan tentang tukang ikan yang nekat mendatangi markas mafia demi menyelamatkan istrinya yang diculik. Film ini merupakan remake dari film Mamang Madongsok berjudul Unstoppable yang pastinya sama-sama membrutalkan dan full adrenalin. Gelut. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Angry Scalper. Film dimulai dengan memperlihatkan dua sahabat bernama Batu dan Lau yang sama-sama bekerja sebagai tukang ikan. Di sini mereka terlihat sedang membongkar muatan ikan dari kontainer lalu memindahkannya ke dalam pasar. Di saat yang bersamaan terlihat sekelompok preman yang dipimpin oleh pria bernama Bin sedang menagih para pedagang yang menunggak hutang kepadanya. Melihat itu, Batu pun menghampiri Bin untuk meminta uang hasil investasi yang pernah dia janjikan kepadanya. Akan tetapi jamet ini malah pura-pura tidak tahu yang membuat Batu sangat kecewa. Tidak lama kemudian dia mendapat telepon dari seorang pengusaha yang ingin mengajaknya berbisnis. Karena sedang butuh uang, dia pun langsung menuju pelabuhan untuk bertemu dengannya. Di sini pengusaha itu meyakinkan Batu bahwa dia bisa berbisnis udang jumbo dan bisa menghasilkan banyak uang dalam waktu sebulan. Hanya saja dia harus memberikan uang investasinya terlebih dahulu agar udang jumbonya bisa segera dikirim. Merasa tertarik, Batu dan Lau pun membayar sejumlah uang untuk karena bisnis itu terdengar sangat menjanjikan. Lagi pula yang namanya bisnis memang harus berani mengambil keputusan. Di tempat lain terlihat sekelompok gangster yang sedang menghajar seorang pria tua di rumahnya. Ternyata pria itu memiliki utang kepada mereka dan belum dibayar hingga sekarang. Tapi karena tidak mampu membayar, akhirnya para gangster itu pun menyiksanya. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang bos gangster bernama Kafang atau kita panggil saja dia Samidi. Setelah anak buahnya menyiksa si pria tua, dia pun ingin ikutan sebab jiwa brutalnya mulai meronta-ronta. Dia lantas mengambil sebuah batu bata untuk menghajar pria tersebut. Samidi banget kan? Tidak berselang lama, Samidi dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis yang tidak lain adalah anak si tukang ngutang. Dan karena cantik, dia pun memutuskan untuk membawanya sebagai pembayaran utang. Mendengar hal itu, si tukang ngutang yang sudah terluka pun hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Batu sedang dalam perjalanan pulang bersama istrinya yang bernama Tana. Di sini dia tidak tega ketika melihat istri cantiknya yang makan ala kadarnya. Padahal saat baru menikah, dia berjanji akan menghasilkan banyak uang agar Tana bisa hidup dengan layak. Dia lantas berkata bahwa Tana boleh boros, yang penting dia bisa makan enak. Di tengah obrolan, Batu mengatakan kalau dia baru saja menggunakan uang tabungan untuk berinvestasi udang jumbo. Namun Tana marah sebab uang itu akan digunakan untuk keperluan lain termasuk membayar utang. Lagi pula dia merasa kalau investasi semacam itu belum tentu menguntungkan. Di saat Tana sedang marah-marah, Samidi CS ternyata sedang berada di jalur yang sama. Tapi karena sopirnya meleng, akhirnya mereka pun tidak sengaja menabrak mobil Batu. Mobil besi aja keras banget loh, apalagi mobil batu.
Batu lalu keluar dan menghampiri si sopir untuk meminta pertanggungjawabannya. Namun si sopir tidak bisa memberikannya sekarang, jadi dia pun memberikan kartu nama untuk dihubungi keesokan harinya. Sontak Batu pun tidak terima karena bagian belakang mobilnya rusak dan harus segera diperbaiki. Merasa terganggu, si sopir pun melemparkan uang kepada Batu yang membuatnya tampak hina. Alhasil Tana tidak terima dengan perlakuan itu dan misuh-misuh di depan si sopir. Melihat kecantikan Tana, Samidi pun langsung keluar dan menghajar si sopir agar dia dianggap sebagai pria gentleman. Ada aja gebrakannya Samidi. Selain itu, dia juga meminta maaf kepada Batu. Lah, giliran lihat yang bening aja baru gerak. Dan setelah mendengar ucapan maaf, Batu dan Tana lalu pergi. Tapi ketika menuju ke mobilnya, Tana memutuskan untuk naik taksi karena masih marah dengan Batu yang telah menghabiskan uang tabungan mereka. Sebelum pulang, Batu menemui Lau di warung kopi untuk curhat mengenai Tana. Tidak hanya itu, dia juga mengeluh karena setiap bisnis pasti ada saja kerugiannya. Dan untuk udang jumbo ini, dia berharap bisa menghasilkan banyak uang. Tak berselang lama, dia mendapat telepon dari pengusaha udang yang tempo hari bertemu di pasar. Rupanya orang itu mengabari bahwa udang jumbonya tertahan di bea cukai sehingga tidak bisa langsung dikirimkan ke Batu. Mendengar hal tersebut, Batu dan Lau pun marah dan merasa seperti telah ditipu. Mereka pun mewanti-wanti si pengusaha untuk berbisnis dengan jujur. Dan kalau dia berani menipu, maka mereka berdua tidak akan segan untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Di sini Batu pun berusaha untuk berpositif thinking, semoga dia tidak ditipu oleh si pengusaha. Bersamaan dengan itu, Tana baru saja sampai di rumah dan menunggu Batu yang belum kunjung pulang. Sebenarnya dia marah bukan karena tidak sayang pada sang suami. Dia selalu marah-marah sebab suaminya terlalu baik kepada orang sehingga mudah ditipu. Lalu tidak berselang lama, dia tiba-tiba dikejutkan oleh anak buah Samidi yang mendobrak rumahnya. Namun sayang sekali dia tidak bisa berkutik di hadapan mereka. Setelah kejadian tersebut, Batu akhirnya sampai di rumah. Tapi tentu saja dia terkejut bukan main sebab rumahnya sudah berantakan. Ditambah lagi istrinya sudah tidak ada di sana. Sontak dia pun bergegas untuk mencari jejak sang istri yang hilang entah kemana. Di tempat lain, Tana terbangun di sebuah bangunan tua yang penuh dengan para wanita korban penculikan Samidi. Keesokan harinya, Batu pun melapor ke polisi atas hilangnya Tana. Hanya saja bukti yang muncul dari CCTV begitu terbatas sebab malam itu ada hujan deras. Alhasil, polisi tidak bisa melihat petunjuk dengan jelas. Ditambah lagi ada sebagian rekaman yang terputus dan sepertinya hal itu dilakukan secara sengaja. Dari semua petunjuk yang ada, polisi hanya menemukan sebuah plat nomor dari mobil si penculik. Tapi sayangnya plat tersebut palsu dan tidak bisa dilacak. Karena para polisi tampak malas dalam mengusut kasusnya, Batu pun berpikir untuk menyelesaikannya sendiri. Kemudian Lau datang dan memberitahu bahwa orang-orang terdekat Tana tidak ada yang tahu keberadaannya. Ketika Batu sedang khawatir, dia mendapat telepon dari orang mencurigakan. Dan ternyata orang yang menelpon adalah Samidi. Lewat telepon, mafia itu mengancam Batu agar tidak kembali ke kantor polisi jika ingin istrinya selamat. Mendengar ancaman tersebut, Batu pun semakin panik karena tahu bahwa istrinya telah diculik. Samidi kemudian menyuruh Batu untuk pergi sendirian ke sebuah restoran di mana dia akan memberi sebuah petunjuk di sana.
Tanpa pikir panjang, Batu pun langsung menuju restoran yang dimaksud. Di tempat itu, dia menemukan sebuah tas dan juga ponsel sekali pakai. Di sisi lain, Lau siap siaga di dalam mobil untuk mengawasi sekitar restoran. Tidak berselang lama, Batu kembali ditelepon oleh Samidi melalui ponsel tersebut. Di sini, si Jamet mengatakan kalau tas yang ada di restoran itu berisi uang jutaan yuan, di mana dia ingin memberikan uangnya untuk membeli tanah. Seketika Batu pun sangat murka karena istrinya dianggap seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Namun Samidi menyarankan agar Batu melupakan tanah dan mengambil uang tersebut. Di waktu yang bersamaan, Batu melihat seorang pria berjas yang sangat mirip dengan Samidi. Alhasil, dia pun langsung mengejarnya. Tapi ternyata orang yang dia kejar bukanlah Samidi, melainkan mas-mas random biasa. Akhirnya dia pun meminta maaf karena sudah salah tangkap. Setelahnya, Batu dan Lau kembali melapor ke kantor polisi dengan membawa tas uang sebagai bukti. Berkat uang tersebut, polisi akhirnya mau bergerak untuk menyelidiki dari mana asal uangnya. Akan tetapi di sini Batu melihat puluhan poster orang hilang yang berkaitan dengan penculikan istrinya. Dari banyaknya poster itu, tidak ada satupun korban yang berhasil ditemukan polisi. Dan Batu pun sadar kalau dia memang tidak bisa mengandalkan kepolisian. Hashtag percuma lapor polisi. Malam harinya, Batu merenung dan mengingat masa-masa indah bersama Tana yang ternyata sedang hamil. Dengan penuh amarah, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukan apapun demi menyelamatkan sang istri. Dia lantas pergi menemui Bin untuk menagih uang investasinya yang belum dikembalikan sebab dia butuh dana untuk menyelamatkan Tana. Namun preman itu tidak mau mengembalikannya dan malah mengusir Batu. Karena sudah muak dengan kelakuan Bin, Batu pun akhirnya menunjukkan sisi brutal yang tidak pernah dilihat oleh si preman. Melihat anak buahnya tumbang dihajar Batu, Bin pun ketakutan dan langsung mengembalikan uangnya. Batu dan Lau lalu menemui seorang informan bernama Somcai. Dia merupakan teman dekat Lau yang memiliki koneksi dengan para mafia. Mulanya Somcai menduga kalau Tana sebenarnya kabur dan ingin berselingkuh dari Batu. Akan tetapi Batu sangat yakin kalau istrinya tidak mungkin begitu sebab Tana adalah orang yang setia. Dan kali ini dia benar-benar butuh pertolongan Somcai. Bahkan dia rela menyerahkan semua uang yang dia miliki asalkan informan itu mau membantunya. Setelah mempertimbangkan tawaran tersebut, Somcai pun akhirnya mau menolong Batu. 这里面20%是我的，第一笔合同金额60万吧？你现在手中都有什么线索？ Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Tana dan seorang gadis bernama Xiaotan yang merupakan anak dari si tukang utang. Di sini mereka kepergok sedang mencoba melarikan diri hingga akhirnya mereka berdua pun langsung dikurung di sebuah ruangan kosong. Bersamaan dengan itu, Somcai mengajak Batu dan Lau mengunjungi sebuah kasino terselubung yang ternyata juga memasok mobil bodong. Di sini dia sangat yakin Samidi pasti pernah membeli mobil di tempat tersebut. Tidak berselang lama, pemilik kasino muncul dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa memberikan identitas para pembeli mobil. Bahkan dia menyuruh anak buahnya untuk menghajar mereka bertiga.
Sontak pemilik kasino pun terkejut dan tidak menyangka kalau orang seperti Batu bisa melumpuhkan anak buahnya dengan sangat mudah. Dan karena sudah terpojok, dia akhirnya terpaksa memberikan kartu nama yang berhubungan dengan Samidi. Setelah itu, Somchai bertanya kepada Lau tentang siapa Batu sebenarnya. Karena dari caranya gelut, dia terlihat sangat berpengalaman. Lau pun menjelaskan bahwa Batu adalah mantan atlet MMA terkenal yang pensiun karena cedera permanen. Dan sejak saat itu, dia mencari uang dengan menjadi tukang pukul. Beruntung, Batu bertemu dengan Tana yang membuatnya bertobat dari dunia kriminal. Namun sekarang jiwa brutalnya kembali terpanggil gara-gara Samidi. 我是他粉丝，你还是他粉丝，你还没看出？因伤退役，大起大落，误入歧途，我能抢到。你们快点！ Mereka bertiga lalu pergi ke sebuah klub malam yang tertera di kartu nama. Ketika menunggu di luar, Batu melihat seseorang yang tidak asing dan ternyata dia adalah anak buah Samidi yang pernah dia lihat saat insiden tabrakan. Sontak dia pun langsung mendatangi jamet itu dan memaksanya keluar dari mobil. Sayangnya, anak buah Samidi berhasil melarikan diri. Lalu tidak berselang lama dia ditelepon oleh kepolisian yang berhasil mendapatkan petunjuk baru. Di kantor polisi dia diberitahu bahwa ada seorang wanita yang tewas setelah menghilang beberapa hari. Dan polisi menduga kalau wanita itu adalah istrinya. Tapi setelah diperiksa, untungnya korban tersebut bukan Tana. Keesokan harinya, Somchai memberikan informasi tentang suami dari salah satu korban penculikan Samidi. Tanpa pikir panjang, Batu pun menemui orang itu yang sudah dalam kondisi depresi berat. Di sini dia menjelaskan bahwa dulu dia berhutang banyak pada Samidi dan karena tidak mampu bayar, dia terpaksa membiarkan istrinya diculik dan ditukar dengan uang. Sejak saat itu, dia selalu dihantui rasa bersalah yang sangat menyiksa batin. Dan untuk menebus dosanya, dia ingin menolong Batu dengan memberikan kartu nama anak buah Samidi. 也不知道有用没用。您学完车之后直接来找我，我给你做保险。 Batu, Lau, dan Somchai kemudian mengunjungi kantor rentenir yang dipegang oleh anak buah Samidi. Di sini, Batu langsung memaksanya untuk memberitahu lokasi Samidi dan karena dia menolak, akhirnya dia kembali membrutal. 大家，你找警察呀？你找我干啥呀？这张名片是你给少恩的。 Batu lalu membawa paksa jamet itu ke suatu tempat. Namun tanpa disadari, Samidi sudah mengawasi Batu dari CCTV di kantor tersebut. Si sopir lalu dibawa di sebuah ruangan kosong oleh Batu untuk diinterogasi. 那些还不上钱的，大叔，这还取器官，他们关在哪儿？ Setelah tahu lokasi markas Samidi, Batu dan yang lain pun tanpa ragu langsung pergi ke sana. Di tempat Samidi, Tana yang sedang merenung kemudian melihat ventilasi yang terbuka. Seketika dia dan Xiaotan pun berusaha kabur melalui ventilasi tersebut. Sayangnya ketika hampir berhasil keluar, mereka malah ketahuan oleh anak buah Samidi. Alhasil para jamet ini menarik Xiaotan, tapi Tana berhasil keluar dari gedung. Dia lantas menghampiri mobil patroli polisi untuk meminta tolong. Namun sialnya para jamet berhasil menangkapnya lagi. Sementara itu, Batu, Lau, dan Somchai sudah sampai di depan markas Samidi dan tanpa membuang waktu, Batu pun langsung masuk ke dalam gedung untuk mencari keberadaan Tana. Tapi di ujung lorong dia telah dihadang oleh anak buah Samidi. Lalu dengan penuh amarah, dia pun mendekati si jamet dan menghabisi semua orang yang ada di sana.
skill gelut tingkat tingginya, Batu akhirnya mampu membantai mereka. Namun sayangnya dia belum menemukan petunjuk mengenai lokasi istrinya. Hanya saja dia melihat para gangster sedang memindahkan korban melalui rekaman CCTV. Sementara itu di luar gedung, Lau dan Somchai memergoki para gangster tersebut dan langsung menyerang mereka untuk melepaskan para korban. Di sisi lain, Batu masuk ke bangunan sebelah yang dia duga sebagai tempat Tana dikurung. Dan tentu saja dia kembali mengerahkan skill MMA-nya untuk menghabisi para penjaga. Usai membantai para penjaga, Batu masih harus menghadapi Algojo Samidi yang juga menguasai berbagai teknik bela diri. Akhirnya setelah melawan para keroco lemah, kali ini dia menghadapi lawan yang sepadan. Dan tanpa banyak bacot, dia pun langsung membrutal sejadi-jadinya. Meski sempat kewalahan, namun Batu mampu mengalahkan sang Algojo. Kemudian dia masuk ke ruangan tempat Tana dikurung. Namun dia mendapat informasi dari Lau bahwa Tana telah dibawa oleh Samidi CS. Tanpa membuang waktu, Batu pun langsung pergi dari sana untuk mengejar si Jamet. Tapi di tengah perjalanan, mobilnya terhalang mobil lain yang sedang menuju arah berlawanan. Setelah beradu klakson, Batu menyadari bahwa yang berada di depannya adalah Samidi. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindari. Berkat kegigihannya, Batu akhirnya berhasil menghentikan mobil Samidi meski mobilnya harus jatuh terperosok. Samidi lalu keluar dari mobil dan mengambil kapaknya untuk menghajar Batu yang terjebak di dalam mobil. Namun tentu saja Samidi bukanlah tandingan Batu, sehingga dia pun menjadi samsak yang terus dihajar habis-habisan. Mamam! Usai mengalahkan Samidi, Batu langsung menghampiri Tana dan memeluknya dengan penuh rindu. Lalu seperti biasa, polisi datang terlambat setelah semuanya selesai. Sungguh pemakan gaji buta. Di akhir film, Samidi resmi ditangkap dan akan segera dibawa ke pengadilan sebab Xiao Tan telah kembali ke rumah bersama ayahnya. Di sisi lain, Batu menjadi terkenal karena menjadi orang yang membongkar kasus Samidi. Selain itu, investasi udang jumbonya pun berlanjut dan menghasilkan jutaan yuan. Ditambah lagi, kini Tana sudah melahirkan anak yang dikandungnya. Sementara itu, Lau dan Somchai pun membuka restoran dengan hasil keuntungan udang jumbo. Dan film pun tamat dengan happy ending.
Film ini berpesan bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain hanya karena profesinya. Padahal kita tidak tahu bahwa semua orang pasti punya masa lalu dan rahasia yang kelam. Jadi jangan pernah mengusik orang lain.